Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafar, mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsyiratan lidzawil qulubi wal i'tibar, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faizia Aulianisa. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab semester 2 kelas A dengan NIM 121203036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis permasalahan yang ada di kelas 7C MTSN 2 Subang yang diwali kelasi oleh Ibu Nur Hidayah Thohir, SPDI, dan alasan apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Sebelumnya, perlu kita ketahui, Ibu Nur Hidayah Thohir, SPD ini adalah salah satu guru di MTSN 2 Subang sekaligus wali kelas dari kelas 7C pada tahun ini atau tahun 2022 ini. Selama beliau menjabat menjadi wali kelas 7C, beliau menghadapi beberapa permasalahan. Dan yang pertama adalah masalah siswa yang merokok, yang kedua adalah siswa yang sulit diatur atau bandel, yang ketiga adalah siswa yang tidak hadir atau sering alfa, yang keempat adalah siswa yang sering bolos sekolah. Dan setelah ditelusuri dengan cara memanggil siswa tersebut dan mengajaknya bicara, ternyata hal yang menyebabkan siswa melakukan hal tersebut adalah faktor keluarga atau broken home. Setelah broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orang tua tidak lagi peduli dengan kondisi keadaan keluarga di rumah. Dan broken home adalah kurangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Broken home sangat berpengaruh besar terhadap mental seorang pelajar, dan hal ini yang mengakibatkan pelajar tidak mempunyai minat dalam berprestasi. Dan broken home juga bisa merusak jiwa anak, sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah mereka bersikap seenaknya saja dan susah dan sulit untuk diatur, tidak disiplin, dan selalu membuat keonaran. Hal ini dilakukan mereka hanya untuk mencari simpati dari teman-teman mereka, bahkan dari guru-guru mereka. Dan suasana keadaan keluarga tersebut yang mau tidak mau menentukan bagaimana dan sampai mana belajar yang dialami dan dicapai oleh anak-anaknya tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya broken home adalah yang pertama, terjadinya perpecahan. Yang kedua adalah ketidakdewasaan sikap orang tua dan rasa tanggung jawab orang tua. Ketidakdewasaan sikap orang tua dapat dilihat dari sikap egoisme dan egosentrisme orang tua, dan orang tua tersebut lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang anaknya. Dan seharusnya orang tua memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, misalnya seperti bekerja sama, bekerja keras, saling membantu, bahkan bersikap ramah adalah tugas orang tua. Yang selanjutnya adalah ketidakbertanggung jawabnya orang tua yang diakibatkan oleh kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi sering membuat orang tua lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dan dalam masalah ini yang mendapat dampak negatif adalah anak-anak. Dan anak-anak sering tidak diperhatikan baik di masalah keluarga, di sekolah, ataupun di pergaulan anak-anak tersebut dalam masyarakat. Dan faktor ini sering dianggap sebagai penyebab utama dalam kurangnya komunikasi. Yang ketiga adalah faktor jauh dari agama. Nah, segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan agar manusia itu berbuat baik. Jika dalam
berkeluarga, anggota keluarganya jauh dari Tuhan dan mengutamakan hanya materi dunia semata, maka kehancuran yang akan terjadi karena dari keluarga tersebut akan terlahir anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Mereka bisa menjadi orang yang buruk dan dapat membawa orang tuanya, bahkan orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah adanya masalah ekonomi. Dalam sebuah keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biasanya seorang istri terkadang banyak menuntut banyak hal kepada suaminya, sehingga suami tersebut tidak sanggup memenuhi kebutuhan atau tuntutan istri dan anaknya. Maka timbullah pertengkaran antara suami dan istri tersebut yang sering menjerumuskan mereka ke arah perceraian. Kelima adalah adanya masalah pendidikan. Jika orang tua tersebut mempunyai pendidikan atau berpendidikan, maka wawasan tentang kehidupan perkeluargaan juga dapat mereka pahami. Sebaliknya, apabila orang tua tersebut berpendidikan rendah, seringkali mereka tidak memahami lika-liku yang dialami oleh keluarganya, yang mengakibatkan mereka saling menyalahkan apabila terjadi masalah di keluarganya. Dan akibat tersebut selalu terjadi pertengkaran yang mungkin menimbulkan perceraian di antara mereka. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan kelas 7C. Setelah melakukan pemanggilan siswa yang bersangkutan dan orang tuanya oleh pihak sekolah yang meliputi wali kelas dan bidang konseling, alhamdulillah sekarang orang tua tersebut lebih memerhatikan anaknya, dan yang mengakibatkan sikap anak tersebut telah berubah semakin hari semakin baik. Nah, kunci untuk mengatasi permasalahan ini adalah kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Tetapi yang membuat siswa tersebut berubah menjadi lebih baik bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri dan niat dari siswa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron katsiran ala husni ihtimaminkum wa musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.